Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang hari Sabat. Kita ketahui bahwa hari Sabat merupakan hari yang sangat penting dalam agama Yahudi. Untuk lebih jelasnya, saudara-saudari, mari ikuti ulasan berikut ini. Pertama, kita lihat soal arti dan makna hari Sabat. Kata Sabat berasal dari kata bahasa Ibrani yang artinya istirahat atau berhenti bekerja. Hari Sabat adalah hari ketujuh dalam minggu yang dimulai dari hari Jumat sore ketika atau terhitung dari matahari terbenam sampai dengan hari Sabtu sore ketika matahari terbenam. Ini adalah hari di mana bangsa Yahudi menyembahnya secara khusus sebagai Allah pencipta dan pemelihara kehidupan. Hari Sabat adalah hari khusus yang diberkati dan dikuduskan Allah. Karena di hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ini tertulis dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Allah melarang umatnya untuk bekerja pada hari Sabat. Tertulis dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sabat merupakan tanda peringatan antara manusia dengan Allah dan menjadikannya perjanjian kekal. Tertulis dalam kitab Keluaran bab 31 ayat 13 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat 17. Perihal hari Sabat bagi agama Yahudi, William Chang menegaskan, hari Sabat seperti hari istirahat mingguan menjadi bagian hidup yang teratur dalam agama Yahudi. Namun, melalui hari Sabat inilah agama Yahudi mengkhususkannya sebagai hari istirahat kepada Yahweh untuk mendengarkan sabdanya. Dari penanggalan agama Yahudi, hari Sabat sangatlah penting dalam mengenangkan kisah penciptaan dunia yang dilakukan oleh Allah dan juga yang berfungsi dalam sosial ekonomi serta sebagai kenangan pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir. Hari Sabat diindahkan dan ditaati oleh agama Yahudi sebagai tanda ikatan perjanjian dengan Yahweh. Di samping hari Sabat sebagai hari istirahat bermaksud berhenti dari segala pekerjaan, sehingga agama Yahudi pun memandang hari itu sebagai hari perhimpunan suci bagi mereka dengan tujuan menghormati Allah. Ini tertulis dalam kitab Imamat bab 23 ayat 3. Penghormatan agama Yahudi terhadap hari Sabat biasanya pada hari tersebut mereka berkumpul di dalam kenisa atau bait Allah di Yerusalem untuk mempersembahkan kurban-kurban khusus. Ini tertulis dalam kitab Bilangan bab 28 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Hal ini nampak jelas di mana-mana didirikan sinagoga untuk ibadat sabda dalam bentuk perayaan yang lebih terarah dengan mendengarkan bacaan dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Kitab Taurat ini adalah kitab dari Nabi Musa atau kelima kitab Nabi Musa. Saudara-saudari, sekedar menyinggung soal bait Allah dan sinagoga, walaupun dalam konten sebelumnya pernah kami singgung tentang apa itu bait Allah dan apa itu sinagoga. Nah, untuk sesi ini saya kembali menyinggungnya, kiranya ini menjadi informasi penting dan baik bagi kita. Apa persamaan dan perbedaan antara bait Allah dan sinagoga? Persamaannya adalah baik itu bait Allah maupun sinagoga,
Keduanya merupakan tempat peribadatan agama Yahudi. Sementara perbedaannya untuk Bait Allah itu merupakan pusat peribadatan agama Yahudi. Sementara sinagoga adalah tempat peribadatan di wilayah-wilayah. Kemudian perbedaan kedua, Bait Allah itu hanya ada satu di Yerusalem. Sementara sinagoga jumlahnya banyak karena tersebar di wilayah-wilayah. Kita bisa buat sebuah perbandingan sederhana saudara-saudari. Bait Allah itu kita umpamakan sebagai gereja paroki, sementara sinagoga itu adalah gereja yang ada di stasi-stasi kita. Saudara-saudari, setelah menghadiri ibadat sabda di sinagoga, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi pada hari Sabat, mereka kemudian melanjutkan ibadat itu di dalam rumah keluarga masing-masing untuk menghayati iman sepanjang pekan dengan penuh semangat. Selain bentuk ibadat yang dilanjutkan dalam keluarga masing-masing, orang Yahudi juga menghayati imannya dalam bentuk persekutuan antara satu dengan yang lain, dan pola hidup seperti itu justru mempererat hubungan kebersamaan mereka dalam lingkungan hidup dan dalam masyarakat setempat. Ternyata saudara-saudari, perayaan hari Sabat amatlah berpengaruh dalam seluruh sendi kehidupan agama Yahudi. Itu yang pertama saudara-saudari. Yang kedua, mari kita lihat sejarah singkat dari hari Sabat. Hari ketujuh dikuduskan oleh Allah sebagai Sabat pada awal dunia. Ini kita temukan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Sejak zaman dahulu, tradisi dari hari ketujuh yang sakral telah dipelihara di antara berbagai bangsa di dunia. Allah memperbaharui sebuah perintah mengenai hari ini dengan bangsa Israel dengan berfirman, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Keluaran bab 20 ayat 8. Menguduskan hari Sabat juga merupakan sebuah tanda bahwa bangsa Israel adalah umat perjanjian. Keluaran bab 31 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudari, meskipun demikian, beberapa pemimpin Yahudi membuat banyak aturan yang tidak perlu mengenai Sabat. Mereka memutuskan berapa jauh orang dapat berjalan, jenis simpul apa yang dapat diikat, dan lain sebagainya. Ini merupakan simbolisasi dari hal-hal atau aturan-aturan yang ditambahkan oleh para pemimpin Yahudi pada waktu itu. Ketika para pemimpin Yahudi tertentu mengecam Yesus Kristus ketika menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Yesus justru mengingatkan mereka bahwa Sabat dibuat untuk kepentingan manusia. Poin ini sangat penting saudara-saudari kita ingat. Pada waktu itu orang Yahudi mengecam Yesus. Kenapa? Karena pada hari Sabat itu dilarang untuk melakukan pekerjaan apapun. Dan Yesus justru menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin Yahudi ini justru mendatangkan sebuah kekakuan atau membuat orang Yahudi, masyarakat Yahudi menjadi kikuk dan bingung untuk melakukan sesuatu pada hari Sabat, padahal hal itu menjadi penting dan mendesak. Karena aturan ini, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Yesus justru membuka mata mereka dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Bangsa Levi juga menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah-perintah Allah. Pada zaman modern, Tuhan telah mengulangi perintahnya bahwa kita hendaknya mengingat hari Sabat dan menguduskannya. Kemudian yang ketiga saudara-saudari, tujuan dari hari Sabat.
Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat dibuat untuk kepentingan kita. Ini tertulis dalam Injil Markus bab 2 ayat 27. Tujuan hari Sabat adalah untuk memberi kita suatu hari khusus dalam seminggu untuk mengarahkan pikiran dan tindakan kita kepada Allah. Ini bukan sekedar hari untuk beristirahat dari pekerjaan. Ini adalah hari yang sakral untuk diluangkan dalam peribadatan dan kehikmatan. Sewaktu kita beristirahat dari kegiatan rutin sehari-hari kita, pikiran kita dibebaskan untuk merenungkan hal-hal yang bersifat rohani. Pada hari ini atau pada hari Sabat, kita hendaknya memperbaharui perjanjian-perjanjian kita dengan Tuhan dan memberi makan jiwa kita dengan hal-hal dari roh. Demikianlah ulasan saudara-saudari tentang hari Sabat. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.